kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang alat istiwa'ain, yaitu alat yang digunakan untuk menentukan arah kiblat dengan memanfaatkan bayangan matahari. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Novia, yang kedua yaitu Amelia, yang ketiga Aprilia Dwi, yang keempat Syafa, yang kelima Tias, yang keenam Azuma, yang ketujuh Esan, dan yang kedelapan yang terakhir yaitu Lukman. Sebelum kita lanjut ke materi, kita lebih dulu mengenal komponen-komponen dari alat istiwa'ain itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu dua tongkat istiwa atau yang biasa disebut dengan genomon. Satu tongkatnya berada di titik pusat lingkaran, berfungsi sebagai acuan sudut dan penunjuk arah kiblat atau arah utara sejati. Tongkat kedua berada di titik 0 derajat lingkaran, berfungsi sebagai pembidik posisi matahari dan titik awal pengukuran arah kiblat. Dan komponen yang kedua yaitu bidang dial, berbentuk lingkaran berskala 360 derajat. Bidang ini dapat diputar untuk menyelaraskan bayangan tongkat sehingga tetap sejajar tanpa perlu memindahkan tripod. Dan komponen yang ketiga yaitu tripod, sebagai penyangga alat dan mengatur kedataran bidang dial agar tongkat istiwa tetap tegak lurus. Dan yang terakhir yaitu komponen yang terakhir yaitu benang. Benang di sini digunakan sebagai penunjuk arah yang diikat pada tongkat istiwa atau genomon, harus diikat kencang dan tepat pada posisi tengah genomon. Dengan alat ini, kita bisa menentukan arah kiblat dengan tepat berdasarkan arah bayangan. Nah, jika kalian ingin tahu bagaimana cara menghitung arah kiblat menggunakan alat ini, yuk simak video kami sampai selesai ya. Baik, langkah pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat yang pertama adalah ini namanya istiwa'ain. Istiwa'ain adalah alat untuk mengukur arah kiblat. Di sini kita bisa lihat ada bidang dial untuk menentukan suatu arah bayangan. Nah, di belakangnya juga ada tripod 3 titik hitam ini. Ini gunanya untuk mengukur kedataran agar pas, tidak bergelombang nanti saat mengukur arah bayangan. Kemudian ada buzzer, yaitu gunanya untuk mengatur suatu arah bayangan atau untuk mengukur suatu arah bayangan. Terima kasih. Oke, selanjutnya alat yang dibutuhkan adalah spidol, yang kedua adalah lakban, dan yang terakhir adalah gunting. Selanjutnya yaitu ada water pass yang gunanya untuk mengukur kemiringan alat istiwa'ain. Selanjutnya yaitu ada genomon, terus ada tali. Langkah selanjutnya yaitu mengukur kemiringan alat istiwa'ain menggunakan alat water pass. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan genomon. Dan pastikan alat istiwa'ainnya tidak bergeser maupun berubah. Selanjutnya, pastikan kedua bayangan genomon lurus 180 derajat. Nah, jika sudah lurus bayangannya, kita harus mencatat jam berapa saat kita mengukur arah genomon ini.
Ya, bisa kita lihat kegunaan tali ini adalah untuk memastikan bayangannya tidak bergeser. Anu nggon mlebu anu miring. Nah, wis. Anu ya, cul aja ya. Selanjutnya, masukkan jam yang telah ditentukan kepada alat istiwa ini. Pukul 9, 32 menit, 26 detik. Untuk langkah selanjutnya memasang tali untuk menentukan arah utara sejati untuk ditujukan kepada alat istiwa ain. Pada aplikasi Istiwa Ain menunjukkan arah utara sejati tepat pada 311 derajat 46 menit. Langkah selanjutnya yaitu memasang tali pada selisih azimut yang telah ditunjukkan oleh aplikasi Istiwain, yaitu 246 derajat 25 menit. Pakai nama saya sih. Ini adalah hasil pengukuran arah kiblat, yaitu garis ini menunjukkan arah kiblat di Musola Hidayatul Muqtadiin, Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Demikianlah pengukuran arah kiblat di Masjid Hidayatul Muqtadiin, Desa Semanding, Jenangan, Ponorogo pada tanggal 16 Mei 2025 oleh kelompok 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.